في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mama Dia. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Oke. Kami sudah bergabung bersama CH024. Di sini ada dari Jambi, Kota Jambi, saudaraku Dagadu yang selalu menemani Pak Ustadz juga. Terima kasih Aotong yang dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung juga. Selalu setia menemani Pak Ustadz juga ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ketua yang sudah menemani Pak Ustadz di dalam acara kultum, dibantu oleh Diandu Faidah. Sebelumnya kita kultum pagi hari ini, kita berdoa dulu ya buat ATT yang berada di ISU ya. Kita sama-sama hadirkan diri di dalam hati, ucapkan istighfar, sadat, dan sholawat. Ikuti, tidak perlu bijit PTT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakatul kitab Buson AAT. Ya Allah, mudah-mudahan
sembuhkan ya Allah. Seperti sedia kala berkumpul lagi dengan kami ya Allah. Allahumma di sultanil azim wadil manil qadim wadil wazil karim walil kalimati tamati wad da'awatil mustajabati aqlil hasani wal husain min ampusil haq ainul qudrati wa nadirin wa ainil insi wal jini wasyayatin wa yakadul ladzina kafaru liyuzliguna bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnunu wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa waisa Sulaiman Daud alaihissalamul wadudul arsyil majid tawil umri ya Allah, panjangkan umur buat ATT wasohi jasadi, sehatkan ya Allah jasad waqdi hajati, kenankanlah maksudnya ya Allah, waqfir amwali, bajakanlah rizki wa uladi wa bibni linnasi azmain, khususon sahabat kultum insani yang sudah terkait pada frekuensi ini. Wa baidil adawata kullaha min bani Adam alaihissalam mangkana haya wa yaqulu alal kafirin wa qul ja'al haq wa ja'al haqq batil innal batila kana jahuqa wa nunajjilu minal qur'ani ma huwa sifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasaran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususon yang mencintai jalur TH024 yang sudah terkait buat Aotong Dagadu dan yang lainnya juga ya. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 141640 MHz. Juga terima kasih kepada seluruh user, juga kepada owner yang telah memberikan fasilitas untuk kultum, karena YouTube ini sudah kemana-mana ya, dan ditilai juga ini dari pihak YouTube juga, tidak ada informasi. Alhamdulillah. Jamaah yang saya hormati, bagi kita yang hidup di abad ke-20 sekarang ini, jamaah yang saya hormati, hampir jarang yang mengalami hidup bersama dengan datuknya, nenek. Nah, jarang jamaah yang saya hormati. Ya, orang tuanya, apa pula dengan buyutnya, sudah jauh sekali. Terkadang dengan neneknya pun banyak yang tidak mengalami, sudah jauh jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi sebetulnya kewajiban terhadap nenek, datuk, moyang, buyut dan seterusnya ke atas itu jamaah yang saya hormati tidak ada diterangkan di dalam agama Islam. Ya. Bagaimana seharusnya kita berlaku terhadap mereka? Hanya menurut sepanjang kesopanan adat pergaulan, harus kita hubungkan silaturahmi. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan, menjelang melaksanakan ibadah syaum. Jangan kita membeda-bedakan antara yang hartawan dan yang miskin, begitu. Yang bodoh dan yang pandai, ya, yang berpangkat dan yang rendah, jangan dibeda-bedakan. Semuanya harus dihormati, dikasihi, ditolong bila mereka berkeperluan apa-apa kepada kita, jamaah yang saya hormati.
Jadi pendeknya, sebagaimana kita berlaku terhadap ibu bapak, maka demikian juga hendaknya kita berlaku terhadap mereka. Karena mereka itulah asal turunan, tempat terbit ibu bapak kita. Sebab kalau mereka disakiti dan dihinakan, sama juga kita dengan menyakiti dan menghinakan ibu bapak kita sendiri. Jamaah yang saya hormati, ada kalanya nenek itu lebih kasih dan lebih sayang pada kita daripada ibu bapak kita sendiri. Contoh, saya lebih sayang ke Incu daripada ke anak. Yang demikian ini hampir menjadi tabiat nenek. Apa saja yang dimiliki oleh nenek itu jamaah yang hormati, kalau cucunya meminta, niscaya akan diberikannya dengan hati rela. Inilah yang dikatakan orang, makin jauh manusia kepada asal turunannya jamaah yang hormati, niscaya semakin dekat dia kepada persaudaraan dan semakin erat hubungannya. Nenek itu terkadang marah kalau melihat cucunya diusik orang, apalagi kalau dipukul atau dikerasi oleh ibu bapaknya. Acap kali kita dapati jamaah yang hormati, ibu bapak kita bertengkar dengan nenek kita disebabkan membela kita. Maka kesayangan dan kasih sayangnya itu jamaah hendaknya dibalas dengan syukur dan hormat. Kalau nenek banyak mengomel, ya, mencomel, kleter, bersungut atau gelatak, janganlah dibalas sebagai lakunya itu. Karena adat nenek itu memang suka mencomel. Terlebih lagi kalau mereka telah berumur tua. Dan lebih lagi kalau mereka telah nyanyuk dan bingung. Segala perkataannya yang keluar seakan-akan tidak dengan sengaja atau atas kehendaknya. Kalau nenek sedang mencomel, kita balas dengan bersungut, bukan semakin surut atau berhenti dari mencomelnya, tetapi semakin keras suaranya, jemaah yang saya hormati. Maka oleh karena itu, lebih baik dibiarkan saja atau dilakukan dengan bijaksana. Maka memelihara asal turunan kita. Asal turunan itu ialah jangan diputuskan perhubungannya. Seperti kalau kita hartawan atau berpangkat, nenek kita yang miskin dan bodoh, janganlah kita segan mengakuinya. Demikian juga hendaknya kita berlaku terhadap saudara-saudara nenek, famili dan keluarganya. Sebab jamaah yang hormati, pertalian rahim dan asal turunan masih berhubungan menjadi satu. Sebagaimana sudah saya katakan jamaah yang saya hormati, baik kemarin ataupun barusan, bahwa agama tidak mengatur cara-cara bagaimana harus kita berlaku terhadap nenek dan seterusnya ke atas. Karena itu di sini tidak saya terangkan kewajiban kita terhadap ibu bapak. Dengan mengetahui kewajiban itu jamaah, ya, serta dijalankan dengan semestinya, niscaya asal turunan itu terpelihara dan terjaga dengan baik. Jamaah yang saya hormati, jamaah yang saya hormati, pada pagi hari manusia terhadap asal turunan itu, atau kita katakan saja terhadap ibu bapak lah, nenek, datuk, moyang, buyut dan seterusnya ke atas. Jamaah yang saya hormati, ada dua kewajiban yang harus dijalankan. Pertama, perintah terhadap mereka yang mesti dijalankan. Kedua, larangan terhadap mereka yang mesti dijauhkan. Adapun perintah terhadap mereka yang mesti dijalankan itu ada 5 macam.
Apa saja coba jamaah yang saya hormati? Yang pertama, kasih kepada ibu bapak. Ingat, garis bawah tebal-tebal harus kasih terhadap ibu bapak. Yang kedua, berterima kasih kepada ibu bapak. Yang ketiga, taat kepada ibu bapak di dalam kebajikan. Yang keempat, hormat kepada ibu bapak secara manusia. Yang kelima, menolong ibu bapak. Nah itu pegangan kita semua jemaah yang soleh. Nah di dalam menguraikan perintah yang tersebut inilah harus kita selidiki secara umum jamaah yang saya hormati. Yang banyak berlaku di kalangan manusia bukan yang terkecuali atau yang luar biasa jamaah. Pada beberapa negeri dan tempat keadaan pengurusan rumah tangga terbalik dari biasanya. Umpamanya jamaah yang saya hormati, bapak menjadi pengurus rumah tangga, bertanak nasi, mengasuh dan mengurus anak-anak. Bapak nak itu teh, ayo nama jadi bagian ngurus incu BNI bapak. Sedang si ibu bekerja di luar, ya maka saya berniaga, bertani, alhasil mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Asal laki namanya nyari di umur. Terpaksalah istrinya bekerja. Begitu jamaah yang sama. Keadaan yang seperti ini tidak saya bicarakan jamaah karena eraeun. Karena terlalu ganjil dan mereka umumnya belum tahu kewajiban yang sejati sebagai suami ataupun istri. Baik menurut hukum adat kesopanan sebagai suami atau istri, baik menurut hukum adat kesopanan maupun menurut ketetapan agama Islam begitu. Kecuali kalau istri bekerja meringankan beban suami atau suami menolong memudahkan pekerjaan istri, diantarkan aya motor mau cicing we, kemana ya gawe yuk diantarkan ke bapak. Pulang jam sabaraha jam yuk dijemput ke bapak. Aya piring kumahaneun, umah kajenteng hiji oge. Pendeknya bertolong-tolongan di mana perlu. Dengan tidak menukar tabiat jamaah yang saya hormati asalnya. Maka yang tersebut jamaah yang hormati ini memang banyak berlaku dan memang sepatutnya mesti dilakukan demikian. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi sekarang baiklah kita bicarakan satu persatu kewajiban itu. Apa yang pertama? Kasih kepada ibu bapak. Kasih atau cinta kepada ibu bapak dan kepada asal turunan adalah fitrah yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita di dalam hati tiap manusia dari sejak kecilnya. Walaupun ketika kecilnya belum ada perasaan kasih yang penuh kepada mereka. Ya. Namun fitrah itu tumbuh juga dengan pertamahnya umur anak. Maka semakin besar anak itu, niscaya semakin banyak perasaan kasihnya kepada mereka. Begitu jamaah. Kalau kepada Allah manusia disuruh berlaku taat karena ia yang menjadikan manusia. Maka terhadap ibu bapak manusia disuruh berbuat baik. Ialah karena keduanya itu asal dan pokoknya wujudnya. Menurut lazimnya jamaah. Kalau tidak ada ibu bapak niscaya anak itu. Ustadz nggak ada modulasinya itu Pak Ustadz dari awal sampai barusan nggak ada suara. Oke, kasih tahu dong. Nah nanti ada siaran ulang ya. Oke, nanti ada siaran ulang. YouTube-nya akan supaya diklik ya, Awatong ya. Oke siap. Karena latensinya. Saya repeat kembali jamaah yang sholat. Kalau kepada Allah manusia disuruh berlaku taat karena ia memang menjadikan kita. Maka terhadap ibu bapak manusia disuruhnya berbuat baik. Ialah karena keduanya itu asal dan pokok wujudnya.
Ya, jadi menurut lazimnya kalau tidak ada ibu dan bapak, niscaya anak itu tidak menjelma menjadi kita, tidak menjadi manusia. Begitu jamaah. Jadi berlaku kasih dan cinta kepada ibu bapak itu adalah sebagai balasan atas cinta dan kasih keduanya kepada anak di kala kecil dan sesudah besar jamaah. Begitu jamaah. Ini Ustadz Yahya ada 2 nih. Di situ ayat, di ayat, maka jadi 3 malah nih. Saya ada di mana-mana. Begitu jamaah yang saudara. Nah yang demikian itu terjadi bukan sehari atau 2 hari jamaah. Bukan sepekan 2 pekan atau sebulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun. Jamaah yang hormat ya. Ayat di dalam Al-Quran ditegaskan jamaah ya. Ini benar bagaimana susah payahnya seorang ibu mengurus anaknya. Dinyatakan yang demikian itu jamaah yang saya hormati supaya anak jangan lupa atau melupakan jasa ibu. Begitu jamaah yang saya hormati. Begitu ya. Biasanya manusia suka melupakan jasa. Lagi pula supaya berbekas dalam hati anak. Yang akan menimbulkan kasih sayang kepada ibu bapaknya dengan benar-benar. Coba perhatikan. Sebentar saja. Ibu kepada anaknya jamaah saja kita pernah mengandung anak di dalam masa 9 tahun. 9 bulan maksud saya. Selama masa itu dia mengandung jamaah. Nantiasa dia bersuka ria. Ya, kecil di dalam ada bersusah payah itu. Hatinya tenang. Cinta girang mengenakan anak yang masih kecil di dalam kandungan. Ya. Nah, kesayangan kepada anak itu ini melebihi kasih sayangnya kepada diri sendiri jamaah. Ya. Bukankah ini jamaah yang hormati menahan bukan makan, minum, tidur dan beberapa kesenangan semata-mata demi untuk jamaah yang hormati kepentingan anaknya kurang tidur dijaganya agar segala yang berbahaya jangan sampai menimpa atas diri anak. Leungit jeung saja mah apa saja yang dapat menyelamatkan jiwa anak dijaga. Niscaya dilakukan jamaah yang sunat dan dikerjakannya walaupun terkadang perlu mengorbankan jiwa. Itulah seorang ibu. Setelah ibu melahirkan anak, lain pula jamaah yang sunat kesusahan yang dideritanya. Penjagaan terhadap anaknya lebih diperkuat, lebih banyak lagi dari semula. Seakan-akan ibu itu dijadikan Tuhan semata-mata untuk mengurus anak. Coba, ada deh indung kanu jadi anak. Kesusahan-kesusahan yang saya terangkan ini adalah sedikit dari yang banyak, yang sangat perlu diingat jamaah supaya perasaan kasih kepada ibu jangan terputus. Ya, sebab dapat menyebabkan putus asal turunan. Yang saya terangkan pagi hari ini, jasa ibu kepada anaknya lain lagi jasa bapak. Ya, di samping mengurus keperluan istri, tidak lepas hati bapak memikirkan keselamatan dan kesejahteraan anak dari sejak kecilnya sehingga berumur balik. Segala keperluan anak yang bertalian dengan jasmani dan rohaninya. Ini adalah beban berat yang dipikul oleh bapak. Kalau dia mendirikan rumah, maka cita-citanya ialah untuk pusaka anak-anaknya. Barang kolot, barang anak itu Kalau dia bercocok tanam atau berniaga, maka tujuannya yang terpenting ialah supaya anaknya jangan hidup sengsara itu. Kalau untuk dirinya sendiri rasanya tidak sampai begitu. Sangat dia menyusahkan diri. Penting sabeteungeun mengorbankan tenaga dan pikiran. Bahkan terkadang jiwanya jamaah terancam untuk membela anak. Nah itu. Jadi melihat bukti-bukti yang sedikit itu saja rasanya jamaah telah patut benar bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan ridho Rabbi
fi ridha walidain wa suhtuhu fi suhti walidain. Ya. Jadi ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada keridhaan ibu bapak. Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan ibu bapak. Itulah jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Besok kita lanjutkan. Apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Auto, Adagu, bisa diputar ulang ya. Di pagi hari ini karena memang latensinya tidak mendukung. Apabila ada kata tak berkenan, mohon maaf. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya adalah penyampaian dari Yahya Yusliha. Juga terima kasih, jaga kesehatan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.